sosok seseorang yang mempercayai dan mempunyai ilmu kekebalan. Gak bisa dilukai orang ini. Tidak bisa dilukai. Dan sosok ini saya mencium melakukan ritual-ritual khusus dalam ilmu kekebalannya. Silakan Roy, tanggal lahir berapa yang Roy bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Ari, kelahiran tanggal 7. Belajar ilmu minum air kotoran demi menguasai ilmu kebal. Karma buruk seperti apa lagi yang harus Ari alami? Selamat malam, Pak Ari. Lahir di tanggal 7. Saya yakin nggak ada bekas luka di tubuhnya ya, karena konon katanya ilmu kebalnya luar biasa. Sebelum itu, saya mau lihat dulu apa yang sudah dibaca oleh Roy Kiyoshi. Silakan Roy. Ya, jadi saya merasakan di sini di badannya Pak Ari ya. Ya, Ari, Pak Ari di sini. ARI. Punya mantra-mantra khusus dan bacaan-bacaan gaib yang aneh, dan ritual yang dilakukannya pun tidak wajar, Robi. Di sini saya menggambarkan cacing, kemudian ada air warna kuning. betul. Air warna kuning ini saya mengacu pada buang air kecil. Itu yang saya lihat. Maksudnya Roy maksudnya Roy apa sih? Air seni. Air seni. Oh my god. Itu yang saya baca di sini, ada air seni. Saya mencurigai dia meminum air seni guna kekebalan ilmunya. Tampaknya Pak Ari menyimpan banyak misteri di sini. Pak Ari, Roy melihat tadi ada cacing dan air seni. Silakan diceritakan tentang ilmu yang Bapak emban ini. Silakan. Dulu waktu saya masih bujangan, memang saya termasuk orang yang gemar akan ilmu-ilmu kanuragan atau kekebalan. Sudah banyak ke daerah yang saya kunjungi di sekitar Jawa Barat, dari mulai Cianjur, Sukabumi, Jampang, Surade, dan yang terakhir saya berilmu ke daerah Sumedang. Cuman dari sekian banyak daerah-daerah yang saya kunjungi atau untuk berguru, daerah Sumedang inilah yang saya anggap paling ekstrim. Karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Di antaranya saya harus berendam di sungai pagi hari sekitar pukul 1 sampai menjelang subuh. Terus saya disuruh bersemedi di tempat-tempat yang angker. Dan terakhir saya disuruh meminum air dari septic tank atau kotoran manusia. Tapi itu saya lakukan semua demi terbalaskan dendam saya kepada saudara saya yang telah mencelakakan ibu kandung saya. Dulu ibu kandung saya pernah mau dijadikan tumbal oleh saudara saya. Awalnya saudara saya memberikan seekor ayam kepada ibu saya. Sepulangnya ke rumah, ibu saya menyembelih ayam itu dan dimasaknya. Tapi tiba-tiba setelah memakan ayam pemberian dari saudara saya itu, ibu saya jatuh sakit. Tangannya penuh dengan luka, seperti yang tersiram air keras atau air panas. Banyak benjolan-benjolan di tangannya.
Kami pun keluarga kebingungan kemana ini harus berobat. Akhirnya kakak saya pergi ke salah satu pesantren. Kebetulan di situ ada seorang ulama yang datang ke rumah dan menyuruh kami semua untuk segera mengambil air wudhu, untuk berjamaah sholat tolak bala dan membacakan zikir-zikir demi keselamatan ibu saya. Dan dari itu saya pun merasa kaget. Setelah beberapa hari saya lakukan zikir bersama, dan akhirnya alhamdulillah ibu saya bisa diselamatkan. Tapi dendam saya terus membara. Akhirnya saya sampai melakukan spiritual sampai ke Sumedang dan daerah-daerah lainnya. Walaupun saya harus meminum air septic tank atau kotoran manusia. Setelah saya melakukan semua, sang guru pun memanggil saya dan meminta mengulurkan tangan saya. Lalu sang guru mengambil sebilah golok yang sangat tajam sekali, dan tangan saya dibacoknya bertubi-tubi, tapi tidak ada bekas sedikit pun. Sang guru pun berkata, kamu jangan takut karena air yang diminum kamu itu adalah air kanuragan. Tapi saya melakukan ini semua bukan untuk kesombongan, semata-mata untuk menjaga diri agar hal-hal seperti yang diterima oleh ibu saya tidak terjadi kepada saudara-saudara saya. Akhirnya keesokan harinya saya pun berpamit kepada guru untuk pulang lagi ke Bandung. Sekitar pukul 23 malam saya pamit. Karena udah malam tidak ada kendaraan, saya pun berjalan kaki menuju terminal. Udah berjam-jam menunggu kendaraan, ternyata kendaraan tidak muncul juga. Gak disangka datanglah seorang kakek menawarkan kepada saya untuk bermalam di rumahnya. Karena tidak ada kendaraan, saya pun menerima tawaran si kakek tersebut dan saya pun ikut ke rumahnya. Dan di situ saya terkejut juga karena setelah saya masuk ke rumah si kakek tersebut, ternyata di dalamnya seperti keraton. Seperti keraton, tapi penghuni rumahnya itu terdiam semua, gak ada yang bisa bicara satupun kecuali si kakek tersebut. Hanya si kakeklah yang bisa berkomunikasi dengan saya. Yang lainnya terdiam, membisu dan wajahnya pucat-pucat semua. Si kakek menawarkan makanan dan minuman kepada saya. Karena udah seharian gak makan, saya pun memakannya dengan lahap, makanan yang ditawarkan si kakek tersebut. Tapi singkat kata, kedengaran suara azan subuh, dan seketika ternyata keraton tersebut berubah menjadi pohon beringin. Dan penghuni yang tadinya banyak di keraton tersebut ternyata pemakaman semua. Makanan dan minuman yang ditawarkan kepada saya ternyata belatung dan cacing tanah. Dan minuman yang diberikan kepada saya pun ternyata seperti minuman yang diberikan oleh guru saya, yaitu air septic tank atau kotoran manusia. Dan saya setelah itu pun tidak sadar diri. Saya tersadar setelah dibangunkan oleh penduduk yang mau mencari kayu bakar. Karena sampai sekarang wajah si kakek itu selalu membayangi saya, selalu datang dalam kehidupan saya. Pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Roy untuk menghabiskan atau membuang aura-aura negatif atau hodam-hodam yang apabila sekarang masih ada di tubuh saya. Saya pengen hidup normal. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Karena selama saya punya amalan-amalan ini, pembawaannya itu malas. Malas, tidak ada semangat.
Intinya pengennya dendam terus sama saudara saya. Makasih Pak Ari. Sebenarnya tanpa Roy, saya atau Anet menyampaikan masukan pun Bapak tampaknya sudah taubat dengan sendirinya ya. Udah Pak. Ya kami senang sebenarnya Bapak sudah jauh dari dunia hitam ini. Cuman Bapak kan di sini pengen dilihat sama Pak Roy ini ya. Betul. Masih ada atau enggak gitu efeknya Iya. ya. Oke, sebelum kita membahas masalah tentang ibu, saudara, dan juga karma baik buruknya, sekarang saya pengen nanya sama Roy dulu. Roy, Iya. ini tampaknya kan dititipkan nih sama sang guru ilmu hitam ya Roy jatuhnya ya. Ilmu hitam. Yang Roy lihat, jadi efeknya masih ada nggak sampai sekarang? Sebenarnya saya melihat masih ada efeknya, tetapi sudah mulai berkurang powerfulnya di sini, Robi. Dan juga ini diakibatkan juga karena saya melihat dendam. Akumulasi dari dendam-dendam ini membuat badannya menjadi kebal. Waktu itu Bapak sampai ke Sumedang ini, maharnya berapa untuk dapetin ilmu ini? Nggak ada mahar Pak. Ya, cerita Bapak pun tidak disangsikan oleh Roy. Roy pun mengiyakan. Sebenarnya yang betul Roy ya. Betul. Jadi Bapak ini nggak mengada-ada kok. Ya, Roy melihatnya. Jadi Bapak tenang. Nah, sekarang kita satu persatu dulu masalah saudara ini. Ini kejadiannya Bapak umur berapa waktu itu ketika Ibu kena tragedi ini? Kurang lebih saya berumur 16 tahunan. Masih muda. Iya. Pantesan dendamnya masih Iya. remaja sekali ya Roy. Betul sekali, Robi. Maksudnya Sangat kepancing panjang. begitu. Panjang sampai sekarang. Sekarang Bapak umurnya adalah Sekarang saya udah 47-an. 47. Waktu itu 16. Wow. Selama 30 tahunan sampai detik ini masih ada dendamnya ya Pak? Karena saya udah bertobat Pak. Sekarang dendamnya udah mulai berkurang. Kalau dulu Bapak melihatnya saudara ini saudara jauh atau saudara dekat ya? Saudara dekat dari ibu. Oke, saya tanya sama Roy. Ya, Roy sembari Roy. mungkin ingin menggambar. Kalau Roy bisa melihat motif dari saudaranya mencelakai keluarga Pak Ari apa waktu itu Roy? Mencelakainya saya melihat di sini memang motif iri hati juga. Iri. Iya. Dan juga saya melihat kematian tidak wajar. Racun. Ya. Pestisida. Dan saya melihat di sini adalah racun tikus juga. Jadi bukan ilmu-ilmu hitam atau ilmu gaib yang dikirimkan ya Roy? Benar-benar berupa racun. Berarti ini pembunuhan dong ya? Betul sekali, Robi. Wah. Di sini ada pembunuhan secara tidak langsung ya saya Ya. lihat. Saya melihat ada racun pestisida, racun tikus dan kemudian dicampur dalam makanannya juga. Ini saya lihat. Dan saya membuka tabir kebenaran di sini bahwa saya melihat adanya dendam. Dendam bercampur dengan penasaran lalu berguru pada banyak tempat. Apa ini? Apakah cuma dendam? Saya merasa bahwa dia berguru karena rasa ingin tahu yang mendalam. Dan saya merasa juga di sini adanya beberapa benda-benda yang saya lihat ini adalah benda gaib dan benda misterius. Tetapi bagi dia adalah hal yang wajar. Dan biarlah menjadi privasinya beliau Ya. yang saya cium di sini. Tetapi ketika berbicara ilmu kebal, saya rasa ada lebih dari rasa dendam itu. Nah, saya curiga satu hal, Robi. Apakah kamu, Pak Ari, berguru pada orang yang tepat atau hanya sekedar dimanfaatkan?